يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, kita lanjutkan pengkajian kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, berharganya waktu bagi para ulama, atau dalam terjemahan atau diterjemahan dijudulkan Manajemen Waktu Para Ulama. Kali ini kita akan membahas seorang alim yang masyhur di kalangan ahli hadis dan di kalangan ahlu sunnah, yaitu Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala, seorang imam ahli hadis, merupakan sahabatnya Imam Ahmad di perjalanan mereka berdua dalam menimba ilmu hadis dan mencari sanad-sanad hadis dan juga hadisnya. Maka memang Imam Ahmad bin Hanbal tentu lebih masyhur dibandingkan nama ini, yaitu Yahya bin Ma'in. Tetapi bagi yang pernah mempelajari ilmu hadis dan mustalah hadis, tentu nama Yahya bin Ma'in itu bukan suatu keterasingan, melainkan suatu hal atau suatu nama yang begitu populer dan kerap kali disebut dalam masail hadithiyah, permasalahan hadis dan sanadnya. Yang mana Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah memiliki keimaman dalam ilmu hadis, terutama sekali dalam masalah rijal, yaitu para perawi hadis, dan juga kuna. Kuna di sini adalah jama' dari kunyah, ya, ini tentang julukan atau tentang penamaan abu atau ummu bagi perawi hadis, itu namanya kunyah. Ya, itu nama kunyah. Dan hafalan beliau akan hadis begitu kuat sehingga beliau bisa menghafal sekitar 1 juta sanad hadis. Dan di sini kita akan mulai dari halaman 65 dari terjemahan di masalah Imamatu Yahya bin Ma'in fil hadis, kepiawaian atau keimaman Yahya bin Ma'in dalam masalah hadis. Dikatakan oleh penulis Hafiz rahimahullah taala, ولزيادة فهمي هذا الخبر أرى أن أذكر طرفا من ترجمة الإمام يحيى بن معين. Jadi supaya kita dapat nilai plus dan tambahan faedah, maka sengaja penulis menyebutkan sisi lain dari biografi al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Qala al-Hafiz al-Dhahabi fi Siyar A'lam an-Nubala. Al-Hafiz al-Dhahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Siyar A'lam an-Nubala terkait dengan biografi Yahya bin Ma'in. Huwa al-Imam al-Hafiz al-Jihbidh Sayyidul Huffaz wa Malikul Huffaz, Syekhul Muhaddithin. Beliau ini adalah seorang imam hafiz, dan Anda berulang kali menyebutkan istilah hafiz bagi ahli hadis, itu yang menghafal ratusan ribu hadis atau semisal itu. Bukan semata-mata menghafal Al-Quran saja, melainkan sanad-sanad hadis dihafal. Kemudian beliau seorang jihbidh, yaitu abqari, yaitu jenius dalam ilmu hadis. Sayyidul Huffaz, tuannya para hafiz hadis, tuannya para penghafal hadis. Malikul Huffaz, rajanya para penghafal hadis. Syekhul Muhaddithin, guru besar ahli hadis. Abu Zakaria Yahya bin Ma'in bin Aun bin Ziyad bin Bustam. Ya,
Kunyahnya Abu Zakaria, itu kunyahnya Abu Zakaria. Jadi kalau antum disebut Abu Fulan, maka itu kunyah namanya. Itu kunyah. Sebagaimana pernah anda sebutkan di sini insyaallah. Walam yakun minal Arab. Dan Yahya bin Ma'in ini bukan berasal dari Arab. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Dari mana mereka berasal? Dari Baghdad. Ya, dari Irak. Sebagian Imam Ahmad. Ya, jadi sebagian dari ulama ahli hadis itu justru bukan dari bangsa Arab. Bahkan sebagian dari pakar bahasa Arab itu bukan dari bangsa Arab. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan pada pihak yang Allah inginkan. Ya, jadi tidak serta-merta dia berasal dari kalangan atau kaum tertentu sehingga pasti menguasai antropologi atau bahasa kaum atau kalangan itu. Boleh jadi pakar orang lain lebih afdal memahaminya dibandingkan orang di dalam. Memang betul Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar, beliau punya kitab namanya Nukhbatul Fikar. Ya, Nukhbatul Fikar ini matan mustalah hadis. Dan beliau kemudian menjelaskan kitab Nukhbatul Fikar karya beliau sendiri, beliau jelaskan, beliau syarah dengan judul kitab Nuzhatun Nazar. Syarah Nukhbatul Fikar. Beliau menyebutkan, yaitu Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya sahibul baiti adra bima fihi. Sahibul baiti adra bima fihi. Yaitu pemilik rumah lebih ngerti tentang isi rumah. Dan itu sahih, betul. Artinya maksud dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini bahwasanya ketika pemilik matan, yaitu pemilik kitab menjelaskan kitabnya sendiri, maka itu tentu lebih afdal. Tentu lebih afdal, umumnya begitu. Umumnya begitu. Namun sebagian ulama mengatakan faedah yang beliau sebutkan sahih, yaitu sahibul baiti adra bima fihi. Pemilik rumah lebih ngerti tentang isi rumah, itu sahih. Tapi tidak secara mutlak untuk masalah menjelaskan ilmu atau menjelaskan kitab. Karena tidak menutup kemungkinan orang lain menjelaskan kitab itu lebih afdal daripada pemilik kitab itu sendiri. Atau ulama lain ya ketika menjelaskan suatu kitab bisa aja lebih afdal dari penulis kitab itu sendiri. Dan itu possible, itu mungkin. Itu mungkin. Ya. Jadi kadang ada ulama menulis suatu matan kitab, matan di sini artinya ya kitab, ya berupa kitab dan isinya yaitu lafal-lafal dalam kitab. Dia menulis sekian puluh atau sekian puluh halaman atau 100 sekian halaman untuk dihafal gitu kan oleh para muridnya atau para thalabul ilm. Nah, kemudian penulis menjelaskan sendiri apa yang dia tulis sehingga menerbitkan kitab kedua sebagai penjelas untuk kitab pertama oleh penulis itu sendiri, di antara Ibnu Hajar rahimahullah. Dan memang Nuzhatun Nazar yaitu karya Ibnu Hajar menjelaskan Nukhbatul Fikar karya beliau sendiri, itu memang seafdal-afdalnya penjelas terhadap kitab pemilik sendiri. Ada juga kasus lain, misal kitab Muntahal Iradat karya Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hanbali rahimahullah. Kitab namanya Muntahal Iradat. Kitab Muntahal Iradat ini merupakan kitab mutaakhir, kitab-kitab termasuk golongan terakhir dari kitab-kitab ulama mazhab Hanbali, fikih Hanbali. Karya Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hanbali. Kitab Muntahal Iradat ini merupakan kitab yang cukup rumit bahasanya bagi pemula. Ini anak boleh diinin dulu ya, bukan berarti anak menghinakan Indonesia sama Palestina. Anak nggak bisa ngeliat wajah antum soalnya. Antum nggak bisa ngeliat wajah anak. Kalau antum penasaran sama wajah anak, antum boleh duduk berduaan di sini mana. Kitab Muntahal Iradat karya Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hanbali,
beliau menulis kitab itu dan beliau mensyarah sendiri kitab tersebut dengan syarah yang cukup luas. Dia sebut Syarah Muntahal Iradat. Ya. Kemudian ada ulama lain yang mensyarah juga kitab Muntahal Iradat ini, yaitu Syekh Al-Khalwati rahimahullah. Yang mana kata para ulama ini syarahnya Al-Khalwati itu syarah yang berbeda dengan versi penulis aslinya, yaitu Ibnu Najjar Al-Futuhi. Nah kemudian datang Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah Al-Hanbali. Syekh Mansur Al-Buhuti Al-Hanbali rahimahullah, yang mana beliau menulis syarah terhadap kitab Muntahal Iradatnya Al-Futuhi dengan judul yang sama dengan kitabnya Al-Futuhi, itu Syarah Muntahal Iradat, penjelas Muntahal Iradat, atau disebut juga Daqaiqu Ulin Nuha. Daqaiqu Ulin Nuha. Nah, sekarang kita memiliki dua kitab besar yang menjelaskan kitab Muntahal Iradat, yaitu syarah penjelas oleh penulis Muntahal Iradat itu sendiri sekian jilid, dan syarah oleh Syekh Mansur Al-Buhuti yang datang setelahnya sekian jilid. Yang anda punya ada 7 atau 8 jilid, anda tidak. Nah, kata para ulama, syarah terbaik untuk kitab Muntahal Iradat adalah syarahnya Syekh Mansur Al-Buhuti. Ya, karena beliau termasuk muhakkik akhir dari mazhab Hanbali yang mengambil intisari dari kitabnya Al-Futuhi, Ibnu Najjar Al-Futuhi, diintisari kemudian ditambahkan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti sehingga menjadi paling sempurna. Maksud anda di sini adalah seorang penulis kitab memang umumnya lebih faham tentang apa yang dia tulis. Tapi kadang-kadang ada ulama lain atau orang lain yang menjelaskan kitab penulis dengan penjelasan yang lebih afdol. Yang lebih afdol, lebih baik daripada penulis itu sendiri. Dan itu terjadi di beberapa kitab. Tapi itu anda sebutkan satu sampel dalam fiqih mazhab Hanbali. Kemudian dikatakan di sini beliau bukan berasal dari Arab. Ya, ini yang tadi menuju faedah yang tadi, yaitu bahwa saya bisa jadi orang non Arab lebih faham bahasa Arab daripada orang Arab itu sendiri. Boleh jadi. Ya. Sebagian mungkin antum misalnya ke Saudi, antum ketemu orang-orang umum di Saudi, antum pakai bahasa kitab. Antum belajar bahasa Arab dengan baik di pesantren atau di kuliahan atau di program dirasat bahasa Arab, sehingga antum mendapatkan nilai yang bagus dan bisa bertahadduts dan bercakap conversation dengan bahasa Arab yang fusha, yang formal, bahasa kitab. Antum ketemu dengan orang Arab aslinya, ya, ketemu dengan orang Saudi aslinya, antum ngobrol, antum pakai bahasa kitab, dia pakai bahasa pasar kaget. Dia faham antum ngomong apa, antum nggak faham dia ngomong apa. Misalnya antum tak ngobrol ke orang ini, ya akhi, ana hal indaka hal indaka ma, ana uridul ma ya akhi. Kemudian kata orang Arab itu, ish moya, moya, khair moya mawjud. Ana urid al-ma. Kata orang, na'am moya, bas moya mawjud, intadir shoya. Tadi suaya apa? Suaya. Tahu suaya layan, ini suaya. Suaya itu bahasa amiyah, bahasa pasaran dari syai'an, intadir syai'an gitu loh. Intadir syai'an, ya wala nabluwannakum bi syai'in gitu. Tunggu sedikit, tunggu sebentar gitu loh. Itu maksudnya. Enggak sinkron antara ini. Dia faham antum enggak faham dia. Dan dia mau membalas dengan bahasa formal juga canggung karena kebiasaan pakai bahasa pasar. Iya. Kayak misalnya orang kampung Sunda misalnya, ketemu dengan turis bule, udah belajar bahasa Indonesia formal. Permisi Bapak, bolehkah saya meminta tolong kepada Bapak? Apa kata? Naon sia ayo sok. Maaf Bapak, apa itu tadi naon sia?
Nah, ya sok. Nantang bapaknya. Gak ngerti. Mohon Bapak bicara dengan bahasa Indonesia yang sesuai ejaan yang dibenarkan. Orang baru, songong pisan ini. Nyuruh kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Emang situ siapa? Gitu. Makin gak ngerti dia. Ala kulli hal di sini menunjukkan bahwasanya ilmu itu Allah berikan pada yang Allah Ta'ala inginkan. Dan kita harus minta taufik dari Allah Azza wa Jalla supaya mendapatkannya. Seperti Yahya bin Ma'in, beliau ahli hadis. Rasulullah SAW orang Arab dan beliau termasuk orang yang paling faham tentang hadis dan sanadnya. Yang kadang orang-orang Arab itu sendiri tidak sepaham beliau. Begitu maksudnya. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah. Ya, taib, kita lanjut ke langsung aja sementara beliau dilahirkan di kota Baghdad tahun 158 Hijriah. Beliau juga tumbuh dewasa di kota tersebut. Beliau sempat menyusun tulisan ilmiah pada usia 10 tahun. Ayahnya sendiri yaitu Ma'in tergolong penulis kenamaan yang bekerja pada Abdullah bin Malik di wilayah Kharaj Ar-Rai. Sang ayah meninggalkan warisan kepada beliau sebesar 1 juta dirham. Seluruhnya beliau habiskan untuk mempelajari hadis. Sehingga tidak ada yang tersisa bahkan untuk sepasang sendal yang beliau pakai. Ini sepertinya udah dibaca belum kira-kira? Hah? Bulan lalu udah. Ya udah, kita lanjut kemudian kita baca dulu siapa aja beliau minta atau menyimak hadis dari siapa. Yaitu di antara guru-gurunya adalah Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak, Hushaim bin Basir, Ismail bin Ayyash, Sufyan bin Uyainah, Abdul Razak As-San'ani di Yaman. Taib Abdul Razak As-San'ani ini ulama besar di kota San'a. Ada kota di Yaman namanya San'a, sampai sekarang ada. San'a gitu tulisannya. Cari aja di Google Map. Antum bisa rihlah ke sana kapan-kapan. Syekh Abdul Razak As-San'ani rahimahullah. Ulama besar yang memiliki kitab Al-Musannaf, Musannaf karya Abdul Razak As-San'ani. Dan beliau ke San'a itu bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi beliau itu qarinnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemana-mana sering bersama. Kecuali ke Mesir. Imam Yahya bin Ma'in itu menuntut ilmu hadis juga di Mesir. Sementara Syekh Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak menginjakan kaki di Mesir. Ya begitu. Itu perbedaannya. Kemudian Waqi' bin Al-Jarrah ini juga gurunya Imam Ahmad juga. Dan dikaitkan ini juga gurunya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu tabaqatnya walaupun satu generasi juga tapi lebih tinggi di atas Imam Ahmad dari segi pendahulunya. Karena Imam Ahmad wafat tahun 241. Sementara Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan Imam Ahmad berguru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru pada Al-Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Dan Imam Ahmad yang merupakan muridnya Imam Syafi'i juga berguru pada Waqi' bin Al-Jarrah. Yahya bin Ma'in itu juga berguru pada Waqi' bin Al-Jarrah. Jadi Waqi' bin Al-Jarrah itu mungkin asing di telinga antum. Tapi Waqi' bin Al-Jarrah ini gurunya para imam besar. Antum lebih kenal Imam Syafi'i, antum lebih kenal Imam Ahmad, tapi antum enggak kenal guru-guru keduanya. Yang tergabung di antaranya Imam Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah. Yang mana Imam Syafi'i pernah membuat syair, Sa'altu Waqi'a an su'i hifzi fa'usani ala tarkil ma'asi. Ya. Aku telah mengeluh kepada Waqi' guruku tentang su'i hifzi, yaitu tentang buruknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i itu adalah orang pemuda yang kalau sekali dengar langsung hafal. Tapi beliau mengeluh, hafalanku enggak kuat. Subhanallah, ini gimana kita di hadapan Imam Syafi'i? Ya. Lah kita ndablek hafalan kita. Kalau misalnya kita udah dia ngomongin 10 kali juga enggak hafal-hafal. Maka fa'arsyadani ala tarkil ma'asi. Maka beliau menunjukkan kepada saya untuk agar saya meninggalkan maksiat. Dan beliau berpesan bahwasanya, dan beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah nur.
cahaya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak memberi cahaya kepada ahli maksiat. Maka di antara yang membuat kita itu susah nempel ilmunya adalah maksiat. Itu perkataan, itu wasiat Waqi' bin Al-Jarrah kepada Imam Asy-Syafi'i. Yang mana Waqi' bin Al-Jarrah ini juga gurunya siapa? Imam Ahmad. Gurunya juga gurunya Yahya bin Ma'in. Kemudian juga di antara gurunya Yahya bin Ma'in Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ulama besar ahli hadis. Juga Abdurrahman bin Al-Mahdi. Yang mana Abdurrahman bin Al-Mahdi ini qarinnya Imam Syafi'i, yaitu sering bersama dengan Imam Asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Al-Mahdi. Kemudian banyak ulama lainnya di Irak, di Syam, Saudi Arabia, maksudnya Jazirah ya, Jazirah Arab ya, Mesir dan daerah Hijaz. dan begitu juga Imam Ahmad di Irak ya, di Baghdad. Di Syam ya, beliau menuntut ilmu bersama Yahya bin Ma'in di Syam. Di Jazirah Arab ya, tapi di Mesir tidak. Yahya bin Ma'in di Mesir menuntut ilmu di Mesir, sementara Ahmad bin Hanbal tidak, dan Hijaz. Di antara yang meriwayatkan hadis dari Yahya bin Ma'in yaitu temannya sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Yahya bin Ma'in. Al-Imam Muslim, Abu Dawud, juga Abbas Ad-Durdi Al-Baghdadi yang dikenal sebagai perawi ilmunya Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dan Abu Ya'la Al-Mawsili. Ini semua ulama besar ini. Semua nama-nama besar dalam ilmu hadis. Cuman kita seringkali lebih kenalnya Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Sisanya ini asing di telinga kalangan awam. Karena kitab musannafat dan masanid mereka itu memang bukan yang dipopulerkan atau bukan yang primer. Bukan yang primer ya. Nah, Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana tadi yang bilang, mereka berdua itu seperti qarin, kemana-mana bareng. Dan masing-masing memiliki hikayat tersendiri dan juga hikayat berbarengan. Kalau ditanya, mana yang lebih afqah, mana yang lebih faqih, yang lebih faham fiqih di antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, maka kita katakan begini, rincinya adalah bahwasanya dari segi ilmu fiqih dan juga ikhtilaf ulama, Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih faham fiqih dibandingkan Yahya bin Ma'in, walaupun Yahya bin Ma'in itu juga memiliki peralatan ilmu fiqih juga. Tapi kaliber Imam Ahmad, beliau juga faham ilmu fiqih, lebih faham dibandingkan siapa? Imam Yahya bin Ma'in. Hanya saja Imam Ahmad pada awalnya itu memang bukan dikenal populernya sebagai ahli fiqih, bukan, melainkan dikenal murni ahli hadis dan juga penjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Awalnya begitu. Makanya taksis madhab Imam Ahmad, peletakan batu tulis madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan oleh dirinya Imam Ahmad bin Hanbal, bukan. Imam Abu Hanifah itu dihikayatkan punya beberapa kitab fiqih. Imam Malik apalagi beliau memiliki kitab Al-Muwatta yang mana itu termasuk awal-awal kitab hadis dengan penertiban bab-bab fiqih. Maka banyak para ulama sampai sekarang itu sebenarnya terinfluence pembaban fikih itu dari awalnya dari kitab seperti kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Ini untuk mazhab Maliki. Jadi muassisnya atau imamnya mazhab Abu Hanifah dikenal sebagai ahli fikih. Imam Malik dikenal sebagai ahli hadis dan ahli fiqih. Ya. Kemudian Imam Syafi'i memiliki kapabilitas di ilmu hadis namun tidak sebanding dengan Imam Ahmad yang lebih afdal dalam ilmu hadis. Dan Imam Syafi'i itu bisa dikatakan merupakan ulama usul dan hadis, usul dan ilmu fiqih, ilmu usul fiqih dan fiqih. Ya. Jadi 3 ulama dari 4 ulama Imam mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i itu masyhur dengan kefikihan mereka. Kalau Imam Abu Hanifah masyhur dengan fiqih dan nazar. Fiqih dan nazar yaitu maksud nazar di sini bukan nazar yang antum tahu, nazar akhwat, bukan. Nazar di sini adalah yaitu qiyas. Qiyas. Karena Imam Abu Hanifah itu di daerah Irak, Persia itu, masyhur ketika itu. Dan orang-orang ketika itu di zaman Abu Hanifah
itu memang jauh dari ilmu hadis. Banyak orang-orang jauh dari ilmu hadis sehingga lebih mempertimbangkan hukum itu sesuai dengan kiasan-kiasan logis. Maka itu yang kemudian Imam Abu Hanifah menawarkan kepada publik, ini fikih Islam dengan banyaknya logika-logika yang baik. Nah, itu Imam Abu Hanifah dengan beberapa ashabnya seperti Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan juga Zufar dan lain-lainnya. Nah, Imam Malik dikenal sebagai ahli fikih juga. Namun di antara spesialisasi Imam Malik yang tinggi adalah imam ahli hadis, ulama hadis. Ya, dua imam ini pada zamannya. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Mendirikan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya kemudian mengembangkan mazhab gurunya ini. Terutama murid-murid terdekatnya. Nah, Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah itu di Madinah. Kalau Imam Abu Hanifah di Persia, kalau Imam Malik di Madinah. Maka Imam Malik dikenal Imam Darul Hijrah. Wafat 179 Hijriah. Nah, Imam Malik ini ada perbedaan cara beristinbat fiqih dan cara nazarnya dibandingkan mazhabnya Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah itu banyak didominasi dengan nazar, qiyas, logika. Adapun kalau misalnya Imam Malik lebih ke athar, lebih ke hadis, ya. Makanya kitab beliau yang masyhur yaitu kitab Al-Muwatta. Sebenarnya kitab Al-Muwatta itu bukan hanya Imam Malik saja yang menulis kitab maksudnya kitab yang namanya disebut Al-Muwatta itu bukan punya Imam Malik saja. Ada ulama-ulama yang punya kitab namanya Al-Muwatta juga. Cuman hanya yang mungkin yang paling berkah adalah kitabnya Al-Muwatta'nya Imam Malik. Makanya sampai sekarang dikenal kitab beliau, hanya kitab beliau. Yang lain-lainnya kurang dikenal. Nah, Imam Malik ini memiliki kompetensi di bidang hadis di Madinah. Kemudian datanglah Imam Syafi'i yang beliau berguru kemudian kepada Imam Malik di masa mudanya Imam Syafi'i. Beliau mereguk ilmu fikih dari Imam Malik dan juga ilmu hadis. Dan beliau tidak puas dengan itu, maka beliau juga pengen menimba ilmu ke Irak menuju ke murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Sehingga mazhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu adalah perpaduan dan peradilan antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik. Antum sebenarnya paham enggak sih apa yang ana omongin selama ini? Hah? Beneran paham enggak ikhwan? Ana seperti cerita tapi antum sebenarnya ini ngomong apa Ustaz? Benar paham ya? Insyaallah ya. Paham enggak? Kalau enggak paham ana ganti topik deh kalau gitu, hah? Ya ini sejarah tarikh fikih Islam dan tarikh ilmu hadis juga termasuk. Maka Imam Syafi'i itu sebenarnya adalah pertengahan antara regukan ilmu mazhab Abu Hanifah awal-awal dan regukan ilmu mazhab Imam Syafi'i awal-awal. Maka jadilah Imam Syafi'i dengan ilmunya, gitu loh, dengan ilmunya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal berguru pada Imam Asy-Syafi'i, gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan Imam Abu Hanifah wafat tahun berapa? 150 Hijriah. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 241 Hijriah. Begitu urutannya. Nah, tiga ulama tadi yang pertama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dikenal kefakihan mereka, pakar mereka dalam mereka ada expertnya fikih itu loh. Imam Ahmad bin Hanbal lebih ke spesialisasi apa? Ilmu hadis. Ya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki murid-murid yang beliau itu tidak ada maksud untuk mendirikan madhab sama sekali. Enggak ada maksud sama sekali. Ini perbedaan antara madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Madhab Hanafi, imam besarnya mendirikan madhab. Madhab Maliki, imam besarnya mendirikan madhab. Madhab Syafi'i, imam besarnya mendirikan madhab. Madhab Hanbali, pendirian madhab bukan dari Imam Ahmad langsung. Nah, Imam Ahmad fokus di masalah hadis. Dan beliau fokus di ilmu hadis, menimba ilmu hadis
dan mengajarkan ilmu hadis. Bahkan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu perawinya yaitu penyusunannya itu dari riwayat-riwayat sebagian dari anaknya yang bisa dihitung dengan jumlah jari. Ya, berapa jumlah dari hadis dalam Musnad Imam Ahmad berapa? Ya Allah lupa apa 18.000 apa 20 lupa Allah. Tapi 52 jilid itu cetakan Muassasah Ar-Risalah Beirut. Nah, di sini di antara yang meriwayatkan hadis-hadis Imam Ahmad bin Hanbal yang mencatatnya gitu, itu adalah di antara dua putranya dan satu anak dari sepupunya. Anak dari sepupunya. Anak diponakan. Jadi Saleh anaknya Imam Ahmad, Abdullah anaknya Imam Ahmad, itu yang meriwayatkan Musnad Imam Ahmad. Dan juga ada anak ponakannya yaitu Hanbal bin Ishaq. Nah, Hanbal itu kakeknya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tapi nanti kemudian beliau punya anak dari ponakannya yang namanya Hanbal. Hanbal anak Ishaq. Yang mana Hanbal ini juga merupakan perawi hadis dari Imam Ahmad dan juga perawi masalah-masalah fikihnya Imam Ahmad. Nah, ketika Imam Ahmad itu mengajar ya, tadris seperti ini, itu kan banyak soalat dari para murid. Syekh, anda mau bertanya Syekh gitu, misalnya. Atau secara eksklusif Imam Ahmad dengan satu muridnya misalnya ngobrol, minta fatwa dan seterusnya. Nah, fatwa-fatwanya Imam Ahmad itu kerap kali ditulis oleh para murid. Sebagaimana antum menulis ucapan anda misalnya. Misal, ya Syekh, ma ra'yuka, apa menurutmu tentang kasus ini? Maka kata Imam Ahmad, begini gitu. Ya. Nah, itu kemudian ditadwin dan ditulis oleh muridnya. Ya, makanya nanti akan ada kitab-kitab zaman awalnya pendirian mazhab Imam Ahmad, Su'alat Ibnu Hani, Su'alat fulan, yaitu masalah-masalah yang ditanyakan oleh fulan kepada Imam Ahmad. Maka termaktub di kitab-kitab tersebut. Yang mana Imam Ahmad ketika menjawab berfatwa itu beliau tidak ada maksud untuk ikutilah mazhab saya dalam masalah fikih. Enggak ada maksud gitu. Nah, kemudian para ulama setelahnya mengumpulkan para murid dan murid-muridnya mengumpulkan kitab-kitab masail ini atau soalat ini. Dikumpulkan, diraciklah kemudian bab per bab, akhirnya kemudian inilah mazhabnya imam kita, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Begitu. Nah, kemudian di antara ulama yang paling pertama untuk membuat kitab matan mazhab Hanbali yaitu Al-Khiraqi namanya. Disebut kitab itu Mukhtasar Al-Khiraqi. Itu merupakan kitab yang di antara kitab yang pertama, jika tidak dikatakan kitab yang pertama dalam mazhab Hanbali. Ya, gitu. Khiraqi ini sendiri wallahu alam bukan langsung muridnya Imam Ahmad wallahu alam. Nah, di sini bedanya. Kalau di mazhab Syafi'i, apakah Imam Syafi'i punya kitab fikih? Punya. Yang paling besar tentu yang masyhur apa kitabnya namanya apa? Al-Um. Dan penamaan Al-Um ini bukan maksudnya emak, bukan emak di sini. Al-Um ini artinya induk. Jadi jangan kitab Al-Um ini kan kalau kitab Qimatuz Zaman 'indal ulama diterjemahkan manajemen waktu para ulama. Kemudian kitab Al-Um diterjemahkan jadi namanya apa? Ibu. Ya, kenapa enggak sekalian doa ibu, nama bis Jakarta ke Pangandaran? Kemudian ada kitab namanya, kitabnya Imam Syafi'i, Jima'ul Ilm. Kitabnya Imam Syafi'i namanya Jima'ul Ilm. Antum kalau enggak tahu artinya Jima'ul Ilm, vulgar sekali. Bukan vulgar, antum yang bahlul akhi. Ini bukan jima' di sini maknanya enggak mesti. Jima' itu kan lafal dalam bahasa Arab yang artinya beragam, enggak mesti ke situ. Pikiran itu antum aja yang pikiran ke situ. Jima'ul ilm di sini artinya kompilasi ilmu. Gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa fikih. Tapi beliau lebih prefer masalah hadis, meriwayatkan hadis, atau beliau lebih prefer
lebih prefer untuk bicara hadis. Nah, berbeda dengan Yahya bin Ma'in rahimahullah. Beliau tidak memiliki fatwa-fatwa khusus dalam masalah fikih. Makanya murid-muridnya beliau itu tidak mengenal beliau sebagai pakar fikih yang memfatwakan ini dan itu dari hukum. Sehingga wallahu alam tidak ada kitab khusus tentang Yahya bin Ma'in mengucapkan atau menetapkan hukum-hukum tertentu dari masalah fikih. Lalu apa keutamaan Yahya bin Ma'in di atas Imam Ahmad bin Hanbal? Bukan di masalah fikih, melainkan keutamaan Imam Yahya bin Ma'in itu di masalah rijal dan kuna. Ar-rijal wal kuna. Apa itu rijal? Rijal jamak dari rajul. Rajul itu pria, seperti ragil. Ragil itu dari rajul. Kayak rahul itu rajul, tapi j-nya dia ha, rahul. Ya, rajul, pria. Maksudnya apa? Di dalam ilmu hadis ada namanya ilmu rijal. Di dalam ilmu hadis ada namanya ilmu ar-rijal. Apa itu ilmu rijal? Ilmu tentang para perawi. Biografi semua perawi. Itu namanya ilmu rijal. Kadang juga disebut juga untuk lebih umum lagi namanya ilmu tarajum. Ilmu biografi. Jadi Yahya bin Ma'in itu adalah ulama yang lebih faham dibandingkan Imam Ahmad. Imam Ahmad tentu faham, tapi Yahya bin Ma'in lebih faham dan lebih ketat dalam masalah rijal, dalam masalah perawi hadis. Lebih ketat beliau. Sampai sebagian dari ulama menyatakan bahwasanya Yahya bin Ma'in itu mutasyaddid, ekstrim dalam masalah kritikus rijal. Mengkritik maksud kritikus rijal itu mentadil atau menganggap sahihnya hadis itu betul-betul lebih detail dan lebih akurat ya dalam masalah mensahihkan hadis atau rijal. Karena beliau lebih tahu dibandingkan Imam Ahmad. Tentu Imam Ahmad pengetahuannya luas sekali, tapi Yahya bin Ma'in itu lebih ketat. Dan juga itu ilmu rijal. Dan juga ada ilmu asma wal kuna namanya. Ilmu asma wal kuna. Dalam ilmu hadis ada ilmu asma wal kuna. Apa itu maknanya? Ilmu tentang nama-nama perawi dan juga kunyah-kunyah mereka. Itu ada ilmu sendiri. Emang ada manfaatnya? Ada, akhi. Kita yang enggak tahu aja. Karena ada fulan namanya misalnya Sufyan. Misal namanya Sufyan. Sufyan itu banyak perawi namanya Sufyan. Coba. Kan ada Sufyan, ada Ismet Sufyan. Ayo. Ya kan? Lah tapi kan membedakannya apa? Dulu tuh nama orang Arab, ikhwan, satu doang namanya. Sufyan, Ahmad. Yang membedakan itu bin fulan. Nah, kadang-kadang nama perawi Ahmad bin fulan, bapaknya misalnya Ahmad bin Sufyan, misal saja ini enggak ada. Ahmad bin Sufyan misalnya. Itu ada Ahmad bin Sufyan di Baghdad. Tapi di Hijaz juga ada namanya Ahmad bin Sufyan sama. Nah, ketika melihat sanad hadis ini Ahmad bin Sufyan yang mana nih? Maka yang membedakannya adalah apanya? Kunyahnya. Abu apa? Misal Abu Zakaria Ahmad bin Sufyan. Itu yang Irak, yang Baghdad. Yang Hijaz adalah Abu Muhammad Ahmad bin Sufyan. Gitu. Seperti itu. Ya. Orang Imam Malik aja kunyahnya apa? Abu Abdullah Malik bin Anas. Imam Syafi'i kunyahnya apa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Imam Ahmad kunyahnya apa? Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ini semua ada ilmu tersendiri. Ya, ada ilmu tersendiri. Sebenarnya azan enggak sih sebenarnya? Ya udah ya. Padahal ini belum kita belum masuk loh. Ini kajian ini belum 4 menit lagi. Ya udah anak terusin. 4 menit lagi. Masih bisa enggak ada ngomongnya? 5 menit masa? Enggak 5 menit di ana. Pokoknya ikutan aja lah ya. Nah, itu tadi ya, ulama-ulama besar meriwayatkan hadis dari Yahya bin Ma'in. Dan Yahya bin Ma'in itu afdal
dalam segi mengetahui rijal hadis. Ya. Kemudian kita lanjut ke masalah berikutnya. Kitabatu Ibnu Ma'in biyadihi alfi hadis. Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in menulis sendiri 1 juta hadis, alf hadis. 1000 hadis. Ya, kalau 1000 hadis, kalau masalah 1000 berarti maksudnya bukan 2000. Apa maksudnya? 1 juta. Karena digitnya kan kalau 1000 kan 3 digit nolnya. Maka kalau 1000 berarti 6 kan? 1 juta. 1 juta apa nih? Bukan duit ini, hadis. Nah, apa maksud dari 1 juta hadis nanti akan disebutkan. Maka di sini ada Ali bin Al-Madini, ini ulama besar juga dalam ilmu rijal. Ali bin Al-Madini, ulama hadis. Ya. Ali bin Al-Madini rahimahullah taala. Maka beliau berkata rahimahullah, intaha ilmun nas ila Yahya bin Ma'in. Periwayatan, diterjemahkan di sini bagus terjemahan. Periwayatan ilmu hadis para ulama berada di puncaknya pada diri Yahya bin Ma'in. Kalau di bahasa Arabnya intaha ilmun nasi ila Yahya bin Ma'in. Ilmunya orang-orang itu puncaknya, rantai puncaknya ada di Yahya bin Ma'in. Ya. Gitu. Kalau antum tahu Dede Inun tuh rantai puncak makanan. Semua makanan dihabak sama dia. Enggak. Dari yang halal atau yang haram, dan itu terang-terangan. Rantai puncak rantai makanan. Ini puncaknya apa nih? Puncaknya keilmuan hadis ada pada Yahya bin Ma'in. Semua dari masalah ilmu hadis itu merujuk pada Yahya bin Ma'in. Itu menurut Ali bin Al-Madini dan itu sahih. Dan kemudian Abdul Razzaq, ya, Abdul Khaliq bukan Abdul Razzaq. Abdul Khaliq bin Mansur, ini salah. Abdul Khaliq bin Mansur mengatakan, qultu li Abdullah Ar-Rumi, aku pernah berkata kepada Abdullah bin Ar-Rumi, wa ma ta'jab, berkata kepada Abdullah bin Ar-Rumi, sami'tu ba'da ashabil hadis yuhaddithu bi ahadithi Yahya bin Ma'in yaqul haddathni man lam tatlu'u syamsu ala akbar minhu. Jadi Abdul Khaliq bin Mansur menuturkan, aku pernah berkata kepada Abdullah bin Ar-Rumi, wahai Abdullah bin Ar-Rumi, aku pernah mendengar sebagian dari ahli hadis sibuk menceritakan hadis-hadisnya Yahya bin Ma'in, dan mereka itu bilang begini, telah menceritakan kepadaku selama matahari terbit orang yang kalibernya lebih besar darinya. Ya. Apa maksud di sini apa namanya? Orang yang di sini orang yang kalibernya lebih besar daripada orangnya itu loh. Ngerti enggak? Kaliber itu apa kalibernya? Hah? Sekelas. Jadi dia apa ya? Orang ini orang biasa, tapi kehebatannya itu lebih dari orang ini gitu. Gimana ya? Itu suatu sifat mubalaghah, apa hiperbola dalam memuji orang ini. Gimana ya? Antum tuh orang biasa akhi, tapi kehebatan antum lu lebih dari diri antum. Saking anak kagum sama antum. Gimana cara ngomongnya gimana? Ya begitu, ya seperti itulah. Ya. Maka Abdullah bin Ar-Rumi menanggapi, "Muma ta'jab, apa yang kau herankan?" Kayaknya Isya nih kayaknya. Anda curiga nih, soalnya udah 5 menit. Isya? Masih ada waktu? Udah dimasukin aja ke Isya ya. Nanti kita lanjut ba'da Isya insyaallah taala. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, Abdullah Ar-Rumi mengatakan, "Wa ma ta'jab, apa yang kau herankan ya akhi, apa yang kau herankan?" Karena Abdullah bin Ar-Rumi pernah mendengar Ali bin Al-Madini menuturkan, Abdullah bin Ar-Rumi pernah menyebutkan mendengar Ali bin Al-Madini menuturkan, aku tidak pernah melihat orang yang seperti Yahya bin Ma'in.
Dan kami tidak pernah mengetahui pula ada orang dari keturunan Nabi Adam yang telah menulis hadis sebanyak yang ditulis oleh Yahya bin Ma'in. Wallahu a'lam, ini zahirnya adalah Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau menulis hadis lebih banyak dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Begitu. Kemudian dikatakan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, beliau berkata, Sami'tu Yahya bin Ma'in yaqul, saya pernah mendengar Yahya bin Ma'in menuturkan, katabtu biyadayya atau katabtu biyadi alfi hadithin. Aku pernah, kata Yahya bin Ma'in, aku telah menulis sendiri dengan tanganku sejumlah 1.000.000 hadis. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, ya'uddul muhaddithuna kulla khabarin aw kalimatin min kalamir rasul ala kalamis sahabah aw kalamis sahabi aw tabi'i wa tafsir li lafzil gharib aw lafzil mubham aw nahwi dhalik idza ruwiya bisanad hadithan. Istilah satu hadis bagi ahli hadis itu adalah setiap kabar atau berita atau kata yang berasal dari perkataan Nabi SAW atau ucapan sahabat atau ucapan tabi'in, bahkan tafsir lafaz gharib, yaitu tafsir lafal yang asing, atau kata yang mubham, kurang dimengerti tafsirannya. Selama itu diriwayatkan masing-masing itu dengan sanad, maka satu sanad satu hadis. Maksudnya begini, ikhwan. Misal ada hadis, misal Yahya bin Ma'in meriwayatkan dari ini justru sanad, kemudian matan. Kata Nabi SAW, matannya apa? Misal saja, an-nadamu taubah, penyesalan atau taubat. Dah gitu. Itu matan hadis, satu hadis. Sanadnya itu rantai perawi-perawi itu. Kemudian Yahya bin Ma'in mendapatkan hadis ini dari gurunya di Mesir misalnya. Dari fulan sampai ke Nabi SAW. Kemudian beliau juga punya perbendaharaan sanad lain untuk hadis yang sama, an-nadamu taubah. Namun beliau mendapatkannya dari seorang guru di Baghdad misalnya. Jadi gurunya lain, maka sanadnya beda lagi tuh. Hadisnya sama, yaitu an-nadamu taubah, sama lafalnya, tapi sanadnya udah beda. Ini menjadi berapa hadis? 2 hadis. Kemudian ketika beliau pergi ke Sana'a, beliau berguru pada Syekh Abdul Razak yaitu As-Sana'ani. Beliau berguru padanya dan mendapatkan hadis yang sama, an-nadamu taubah, tapi versi sanad dari Syekh Abdul Razak As-Sana'ani. Dengan sanadnya. Berapa hadis sekarang? 3 hadis. Itu maksudnya. Kemudian beliau misalnya dari an-nadamu taubah. Kemudian misal ada sahabat Nabi yang misal sahabat Nabi, misalnya Abu Talhah. Abu Talhah memberikan pernyataan tentang hadis ini, bahwasanya maksud dari an-nadam penyesalan adalah begini misalnya. Dan perkataan sahabat yaitu Abu Talhah ini, ya, perkataan sahabat ini Yahya bin Ma'in dapatkan sanadnya lagi. Maka ini menjadi 4 hadis. Walaupun itu perkataan sahabat saja. Bahkan perkataan tabi'in, misalnya Sa'id bin Jubair menafsirkan ayat ini, tafsiran versi Sa'id bin Jubair begini-begini, dan beliau Yahya bin Ma'in mendapatkan tafsiran Sa'id bin Jubair ini dengan sanad dari gurunya sampai Sa'id bin Jubair berkata tentang ayat ini begini. Itu masuk dalam kategori hadis juga. Karena yang dimaksud di dalam hadis, di kalangan ilmu hadis di sini adalah sanadnya, yaitu rantai riwayatnya untuk lafal apapun itu. Iya. Di beberapa kitab ajza hadithiyah namanya, yaitu ajza hadithiyah itu kitab satu kitab itu satu tema, ya. Misalnya kitab At-Taubah misalnya. Itu isinya riwayat-riwayat tentang taubat doang. 200 hadis misalnya. Itu namanya juz hadithi namanya.
yaitu kitab yang mencakup satu tema dan dengan riwayat-riwayat sanad. Ya. Misal dalam ajza hadithiyah atau kitab seperti ini, riwayat, Anda pernah membaca suatu riwayat dari penulis kitab ini, ya penulis kitab ini dari kalangan mutaqaddimin juga, telah menceritakan padaku guru kami fulan. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami fulan, telah menceritakan bahwasanya, misal Abu Hurairah berkata, saya mendapatkan kabar ini dari fulan, guru saya dari fulan, bahwasanya Sa'id bin Jubair berkata, la adri. Apa arti la adri? I don't know. Kalimat seorang tabi'in, I don't know, itu dengan sanad lebih susah mana? Menghafal sanad riwayatnya atau menghafal la adri yang dikatakan sanadnya? Paham maksudnya enggak? Karena zaman era mutaqaddimin ini betul-betul mereka itu mengandalkan apa-apa dengan sanad. Gitu. Bukan sanad sufi, beda. Antum kalau sanad sufi beda lagi tuh. Itu tuh dengan kita tuh ustaz sunnah enggak ada sanadnya. Maksud mereka sanad sufi. Sekarang itu tidak wajib kita punya sanad dengan tulisan bersanad dari guru kita, enggak harus sekarang. Ya, udah beda zaman sekarang. Sekarang yang lebih penting itu sebenarnya sanad itu penting, bagus. Itu bonus ya, tetapi yang paling penting adalah keselamatan pemahaman dan amal itu. Ya. Ya. Itu yang lebih penting. Coba Anda bisa cari, siapa tahu ada sanadnya, bisa kita dapat perkataan la adri. Ya, agak susah nyarinya. Bahwa saya fulan berkata la adri. Pernah menulis ini. Coba bisa anda cari riwayatnya. Ya. Siapa tahu dapat sebagai bukti bahwasanya sampai lafal la adri aja itu jadi ada sanad, menghafalnya lebih susah sanadnya. Ya. Aha. Kenapa? Karena masalah la adri, aku tidak tahu, itu suatu bagian dari ilmu, ya kawan. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah dalam kitab beliau Al-Muqaddimat li Al-Bait Al-Fiqhi, beliau punya kitab Al-Muqaddimat lil Bait Al-Fiqhi, aslinya itu adalah beberapa muhadarah beliau. Beliau mengatakan jannatu talibil ilmi an yatamassaka bila adri madama annahu la yadri wa la yaqulu illa bi ilmin. Atau bukan jannah, junnah. Perisai penuntut ilmu adalah berpegang pada perkataan saya tidak tahu, selama memang dia tidak tahu. Janganlah ia berkata kecuali dengan ilmu. Itu. Jadi riwayat yang menunjukkan dengan sanad bahwasanya fulan meriwayatkan fulan, bahwasanya fulan mengatakan saya tidak tahu. Itu adalah suatu faedah. Jadi sampai dalam kitab hadis disebutkan dengan sanad yang panjang hanya untuk menuturkan bahwasanya fulan pernah berkata la adri. Subhanallah. Kita mungkin apaan sih kayak gini doang? Subhanallah, antum kadang enggak paham. Makanya antum la adri gitu. Coba misalnya antum nih, teman. Ikhwan al-ikhlas. Antum berkata, saya telah mendengar Syekh Mukhlas Abu Zulul. Ada nggak orangnya? Di Lampung? Lagi pulang kampung. Saya telah mendengar Al-Akh Mukhlas Abu Zulul berkata, aku telah mengabarkan kepadaku Pak Didi Cengkaring bahwa beliau pernah mendengar Ustadz Hasan berkata, telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Ustadz, misalnya Ustadz siapa di sini yang ngisi di sini? Ustadz Zaid
Ustaz Zainuddin Khuzairi berkata bahwasanya beliau pernah mendengar Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili berkata, "Ana la adri." Saya tidak tahu. Antum dengar riwayat ini, pusing di mananya? Di awal ini ujungnya Syekh Ibrahim saya enggak tahu. Please don't waste my time, kata antum gitu. It's not about wasting time. Ini bukan tentang masalah wasting time. Sampai seorang alim mengatakan afwan, saya tidak tahu. Itu menjadi suatu kabar dan riwayat. Yang mana itu suatu ibrah dan pelajaran bahwa saya sepantaran alim apapun itu bisa mengatakan lah, saya tidak tahu. Bahkan dihikayatkan Imam Malik rahimahullah dari sekian puluh pertanyaan beliau hanya bisa menjawab 5 atau 6 pertanyaan atau sekitar itu. Sisanya beliau mengatakan la adri. Ini suatu faedah, ibrah. Gitu loh. Ya. Dan ini satu sanad, satu hadis gitu loh. Dengan sanad gitu. Itu maksudnya. Maka Yahya bin Ma'in menulis 1 juta hadis, maka itu mencakup banyak hal. Tafsir di zaman salafus saleh atau di zaman era awal-awal ahli hadis, maka biasanya mereka pakai sanad. Hanya untuk mengungkapkan Sa'id bin Jubair berkata bahwa saya makna dari illiyin adalah ini, itu mereka dituturkan oleh penulis dengan haddatsana fulan an fulan qala akhbarani fulan dan seterusnya anna Sa'id bin Jubair qala illiyin adalah makanul ali fil jannah. Misal gitu, itu doang, udah selesai. Udah kalimat gitu doang. Khalas. Misal antum buka tafsir namanya Jami'ul Bayan li Ma'ani Ayatul Quran karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Itu kitab tafsir yang kata para ulama ini merupakan kitab Ummut Tafasir, induknya kitab-kitab tafsir. Kitab Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yaitu yang disebut dengan kitab tafsir At-Tabari atau Jami'ul Bayan. Itu mencakup puluhan ribu sanad hadis. Puluhan ribu sanad yang itu semua berkisaran dengan tafsir-tafsir saja. Baik perkataan Nabi SAW dengan sanadnya menuju ke Ibnu Jarir At-Tabari, atau perkataan sahabat, atau perkataan tabi'in, atau perkataan tabi'in itu dengan sanad. Ya, dengan sanad. Ya. Ana mau tunjukkan kepada antum ini untuk menjelaskan bagaimana kalau misalnya antum mau cari ulama yang paling pelit terhadap waktu, ulama ahli hadis, teman-teman. Ulama yang paling pelit akan waktu, ulama ahli hadis. Dan kadang ulama yang paling wasting time, ulama fikih kadang-kadang. Iya, ulama yang paling pelit akan waktu, ulama hadis. Dan juga mungkin ya para penghafal Quran paling pelit akan waktu. Waktu dijaga banget. Ahli hadis, ahli Quran. Dan kadang, nggak selalu, ulama yang orang-orang berilmu yang sering buang-buang waktu dalam masalah ilmu adalah ulama fikih. Yang mana kadang-kadang seorang alim fikih itu menyebutkan kasus-kasus yang sebenarnya nggak bakal mungkin terjadi atau belum terjadi, maka dibahas, tapi panjang pembahasannya. Kejadian aja belum pernah, tapi dibahas panjang. Wasting time, ini kata sebagian ulama. Ya. Coba, ana pengen coba kita lihat misal dalam kitab tafsir At-Tabari. Ya, Jami'ul Bayan. Ana pengen menunjukkan ke antum satu dari sekian puluh ribu periwayatan. Ya, contoh. Itu baik riwayat itu sahih atau hasan atau dhaif. Pokoknya penting riwayat dengan sanadnya, maka itu jadi satu hadis. Kasih contoh nih. Sebentar ikhwan. Sabar masih ada 2 jam lagi buat kita berbuat, tenang aja. Contoh ya. Ana kasih contoh aja. Syuaya sebentar. Misal saja. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata di tafsirnya
jilid 19 halaman 694. Enggak, ini antum enggak usah buka karena susah nyarinya. Ya, kita antum dengerin aja. Berkata Ibnu Jarir, "Sana Hafiz bin Umar." Telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar. An Abi Khaldah. An Abi Aliyah. Abu Aliyah itu berkata, "Lamma khalaqallahu al-jannata qala qad aflahal mu'minun fa anzala bihi Qur'ana." Itu kalimatnya Abu Aliyah. Ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, Allah Ta'ala berkata, "Qad aflahal mu'minun." Itu kata Abu Aliyah. Paham enggak? Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan perkataan Abu Aliyah, seorang dari kalangan salaf. Abu Aliyah tentu bukan nabi. Anda tidak ingat ini apakah seorang sahabat atau sepertinya beliau adalah seorang tabi'in, bukan sahabat. Ibnu Jarir At-Tabari itu wafat pada tahun entah 310 atau sekian itu ya. Telah meriwayatkan kepada kami Hafiz bin Umar, gurunya Ibnu Jarir At-Tabari. Hafiz bin Umar meriwayatkan dari Abu Khaldah. Abu Khaldah dari Abu Aliyah berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Dah itu, kalimat itu aja itu hadisnya atau kabarnya. Sekarang antum lebih susah menghafal sanadnya atau menghafal matannya. Coba hafal ini. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, "Sana," ana aja lupa, Hafiz bin Umar. Dari siapa? Dari Abu Khaldah. Dari Abu Aliyah mengatakan begini. Ketika Allah menciptakan surga, Allah katakan telah beruntung orang-orang beriman. Antum hafalkan makna ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, Allah mengatakan telah beruntung orang-orang beriman. Udah gitu, itu hafal dah selesai? Hafal. Tapi coba tadi, Ibnu Jarir At-Tabari telah menceritakan kepada saya Hafiz bin Umar. Dari siapa tadi? Abu Khaldah. Dari Abu Aliyah. Ini cuma 3 nama doang. Ini aja udah susah bagi kita. Dan ini dihitung berapa hadis? 1. Itu maksudnya. Begitu. Dan itu bagi ulama zaman dulu itu ilmu. Padahal ini perkataan Abu Aliyah seorang tabi'in. Matannya itu ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, Allah berkata, "Qad aflahal mu'minun." Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Apakah kalimat ini menunjukkan akan hal gaib atau enggak? Ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, ya, Allah berkata, "Qad aflahal mu'minun." Ini kabar bukan? Kabar tentang sesuatu yang gaib, yang terjadi ketika itu, yaitu ketika surga diciptakan, Allah berkata, "Qad aflahal mu'minun." Hanya Nabi, hanya pihak yang mendapatkan wahyu yang boleh berkata seperti ini. Faham enggak maksudnya? Abu Aliyah seorang tabi'in. Apakah beliau mendapatkan wahyu sehingga bisa berkata bahwasanya ketika Allah menciptakan surga, Allah berkata, "Qad aflahal mu'minun"? Enggak mungkin kan? Karena beliau enggak dapat wahyu dari itu, tahu dari mana? Gitu loh. Paham enggak sini? Yang mana kemudian walaupun ini pakai sanad, tapi ketika matannya ini seorang tabi'in berbicara sesuatu yang gaib tentang Allah Azza wa Jalla, maka ini harus dipertimbangkan kita bisa terima atau enggak. Belum tentu diterima ini pernyataan. Karena ini Abu Aliyah bukan Rasulullah SAW. Sekarang kalau misalnya ada ustadznya antum. Itu antum telah berkata kepada saya, Ustaz Zainuddin. Beliau mendapatkan kabar dari Hasan Al-Jaizi. Hasan Al-Jaizi dari Abu Usamah. Abu Usamah dari misalnya Aldi Ferdian. Bahwasanya beliau berkata, orang nggak tahu apa-apa nih kita nisbatkan ya. Bahwasanya beliau berkata bahwasanya di Jakarta terdapat 4 macam ifrit. Mohon maaf nih Ustaz Aldi, jangan laporin ya. Sekarang siapa beliau kok ngomong tentang ifrit? Ada 4 macam ifrit. Pertama, ifrit yang bisa menggerakkan banda. Kedua, ifrit yang bisa masuk ke tubuh manusia. Ketiga, ifrit yang kerjaannya mulung di WC. Keempat dan seterusnya misalnya. Sanadnya ada nih. Dan semua perawi sanad ini thiqah semua. Mungkin kecuali anak-anak dhaif gitu kan. Enggak, tapi anak disikohin lah. Kan anak Hasan, maka derajatnya Hasan dong. Gitu. Ya enggak dhaif lah. Oke. Masalahnya di sini adalah
Ustadz yang berkata itu, mohon maaf nih Ustadz Aldi, beliau berkata sesuatu yang sebenarnya itu gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ia ada yang tahu, mungkin Nabi yang tahu karena Allah Ta'ala wahyukan padanya dan Allah perlihatkan. Paham gak di sini? Sanadnya ini sahih, tapi matanya gharib. Ini gak bisa nih. Seorang biasa menyatakan hal seperti ini kan hal gaib. Harus butuh dalil penguat dari ayat Al-Quran atau Sunnah yang mendukung ini. Kalau ternyata ada hadis yang perkata yang sama dengan perkataan Ustaz Aldi, maka kita pilih hadis. Ya udah pilih hadis aja, udah cukup. Itu paham gak di sini, Pak? Itu maksudnya. Jadi sekalipun dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu banyak periwayatan dari para tabi'in, perkataan tabi'in, perkataan tabi'in, perkataan salafus saleh, itu kadang-kadang udah sanadnya sahih, rantainya bagus, tetapi tidak diterima karena apa? Karena ini perkara gaib yang diucapkan oleh seorang tabi'in, maka kita tidak lantas mempercayainya. Dan itu banyak di kitab-kitab hadis dan juga perkataan Israiliyat, cerita Israiliyat banyak di tafsir At-Tabari dengan sanad. Antum tahu Israiliyat enggak? Israiliyat tahu enggak cuma? Kisah-kisah yang sebenarnya itu berawal dari kisah Bani Israel, yaitu orang-orang lama Bani Israel yang dulunya Yahudi atau Nasrani, kemudian masuk Islam, kemudian kadang menghikayatkan apa-apa yang dulu di agamanya diyakini, seperti itu ceritanya. Jika itu memang sesuai dengan syariat kita yamini. Jika itu adalah cerita-cerita baru yang bertentangan bahkan nggak boleh kita percayai. Di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu banyak. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara muakhadat tafsir Ibnu Jarir At-Tabari adalah terdapatnya Israiliyat. Muakhadat itu adalah sesuatu yang dikritisi, gitu loh. Di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi tentu value-nya tafsir At-Tabari ini tinggi sekali. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, inilah ummut tafasir, induknya tafsir-tafsiran ulama. Dan tafsir At-Tabari itu diterjemahkan juga di Pustaka Azam, tapi not recommended untuk antum baca. Pertama, ini tafsir berat. Hanya ulama dan talibul ilm kibar yang bisa membacanya dengan baik. Itu pertama. Kedua, penerjemahan Pustaka Azam bermasalah. Jadi sebaiknya antum baca status WhatsApp anak aja. Bukan soal WhatsApp, status WhatsApp yang bermanfaat. Kalau anak enggak. Baca yang lebih paham, yang lebih antum paham. Jangan baca yang tidak bisa antum pahami. Begitu. Ya, seperti itu. Ya. Mau jam 8 ya, kawan. Makin kesini makin dekat waktu subuh. Gimana? Ada soalan enggak, teman-teman? Ada pertanyaan enggak? Ini terakhir. Kalau tidak ada, anda tutup. Tidak ada? Ini cuma sampai sini, khalas. Kita cukup sampai sini aja. Karena oh ya, sedikit yang beliau maksud, kata Adz-Dzahabi yang beliau maksud dengan jumlah tersebut termasuk hadis yang diulang-ulang penyebutannya. Bukankah beliau sendiri pernah berkata, jika kita tidak menulis sebuah hadis sebanyak 50 kali, maka kita tidak akan mengetahui hadis itu. Ini ada faedah di sini. Kata Yahya bin Ma'in, jika kita tidak menulis satu hadis sebanyak 50 kali, maka kita tidak akan mengetahui hadis itu. Maksudnya 50 kali di sini bisa dikatakan bukan 50 diulang-ulang 50. Enggak, bukan itu. Maksudnya dengan 50 sanad, yang mungkin 50 sanad untuk satu hadis, maka kita tidak akan mengetahui hadis itu. Itu maksudnya. Karena begini, kadang dapat dari guru dari Yaman, dapat 2 sanad hadisnya ini sama. Kemudian dapat guru dari Hijaz, dapat 3 sanad, hadisnya sama. Kemudian nyari ilmu lagi dengan hadis yang sama di Mesir, dapat 4 sanad, dan salah satu dari 4 sanad ini ada 2 sanad yang di hadisnya tersebut ada tambahan lafal. Kemudian ke Irak, ke Baghdad misalnya, dapat hadis dengan hadis yang sama dari perawi yang berbeda dengan sanad yang berbeda, mendapatkan tambahan lagi lafal dan tafsiran. Dan kemudian dari misalnya Kabupaten Roy misalnya, kemudian dapat tambahan lagi dengan lafal yang berbeda. Kemudian ternyata kembali ke daerah misalnya Hijaz, dapat di guru lain, dapat sanad lagi, kemudian ternyata ini lafalnya ada lagi beda. Jadi dirangkum semua itu mungkin menjadi 50 sanad yang berbeda untuk satu hadis dengan beberapa lafal. Sebagiannya sama persis, sebagiannya perbedaan signifikan, sebagiannya perbedaan yang tidak begitu mencolok. Semua dikumpulkan, maka kata Yahya bin Ma'in, kalau kita enggak menulis satu hadis dengan 50 sanad yang banyak ini, maka kita tidak akan mengetahui komplitnya hadis ini atau memahami bagaimana sih maksud dari hadis ini. Karena kadang-kadang sebagian ulama ahli hadis
Sebagian perawi itu meriwayatkan bil makna, ar-riwayah bil makna, meriwayatkan hadis bukan dengan plek-plek lafal persisnya dari Nabi SAW, kadang-kadang dengan makna, yaitu dengan vocabulary yang sifatnya sinonim. Gitu, kadang-kadang gitu. Makanya antum akan menemukan beberapa periwayatan yang berbeda. Iya, periwayatan yang berbeda. Ya, dalam masalah zikir aja misalnya. Ya, antum dapatkan misalnya ada zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dan ada riwayat lain tambahan aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya, dan juga kadang ada terbolak-balik. Kadang begitu. Kadang begitu. Ya, dan seterusnya. Ini contoh dalam ilmu hadis yang kita tidak begitu mendetail dalam masalah ini. Ya, jadi begitu ilmu, ya. Maka ilmu kita masih cetek, ikhwas sekalian. Kita biasanya mendapatkan ilmu instan aja dari ustaz, langsung selesai. Dah, ijtihad ustaz selesai. Yang mana kalau kita mengangkat diri untuk berirtiqa, untuk betul-betul mengangkat diri dengan betul-betul menghabiskan waktu mempelajari ilmu lebih detail, antum akan dapatkan lautan yang tidak ada tepiannya. Dan kedalaman lautan yang semakin dalam, antum akan merasakan semakin sesak dengan kebodohan. Semakin antum tahu bahwa kita masih bodoh banget, masih jauh. Ya, makanya semakin kita menyia-nyiakan ya, ilmu itu, ya menunjukkan kita itu nggak nuntut ilmu gitu. Ya, ajaibnya sebagian menuntut ilmu, sebagian dari DKM, sebagian dari panitia itu wasting, menyanyiakan ilmu, menyanyiakan kajian-kajian disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Dihargai betul-betul karena boleh jadi ada faedah-faedah yang tidak akan pernah antum dapatkan lagi di majelis itu. Yang belum pernah didapatkan dan tidak pernah akan didapatkan lagi hanya di majelis itu didapat. Dan ini banyak tidak disadari oleh banyak dari kalangan thalabul ilm sekarang. Ya begitu ya teman-teman sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bisa nggak Ustaz kira-kira misalkan kita semakin dalam mempelajari ilmu gitu Ustaz, dengan perawi-perawi yang sekian banyaknya dan akhirnya seseorang itu malah bukannya fokus ke satu sanad gitu Ustaz, malah akhirnya beliau bisa menerima ilmu-ilmu yang dari yang istilahnya kan dia sendiri nggak tahu nih Ustaz, tanpa bimbingan misalkan atau tanpa guru-guru tertentu kan yang meyakini bahwa mereka punya sanad dan lain-lain, saking dia belajar banyak gitu Ustaz ya, bisa kan dia malah bisa menerima semua pemahaman gitu Ustaz. Resikonya apakah bisa seperti itu juga Ustaz? Sanad ini tentang ilmu hadis atau tentang apa? Ilmu semuanya Ustaz, karena ilmu hadis semuanya gitu nanti akhirnya mereka karena mempelajari banyak ilmu akhirnya dia ya mungkin ada beberapa guru yang mereka pahami, akhirnya mereka yang istilahnya itu bisa diterima juga gitu Ustaz. Mungkin dipersingkat dengan apa ya? Subat-subatnya gitu Ustaz. Karena kebanyakan mempelajari ilmu gitu. Sebentar, layakkah seorang penuntut ilmu itu mencari banyak guru gitu, berbilang ilmu? Betul Ustaz, kayak gitu Ustaz. Dengan banyak guru atau dia mencukupkan dengan beberapa guru saja? Nah, mana yang lebih baik Ustaz? Oke, type. Mana yang lebih afdol? Memperbanyak guru atau mengkhususkan beberapa guru saja? Jawabannya ini nisbi, relatif. Ya, relatif. Kalau misalnya para ulama ahli hadis, mereka mencari riwayat dari banyak dari masyayikh. Ya, tapi masyayikh yang mereka lihat itu thiqat. Ini bedakan antara mencari kabar dan riwayat dengan diajarin ilmu. Kalau mencari riwayat itu semakin banyak antum dapat sanad itu semakin afdol. Karena dengan itu seperti yang bermain, satu hadis bisa 50 sanad. Jangan samakan dengan antum mendalami satu disiplin ilmu syar'i misalnya. Maka yang afdol adalah tidak memperbanyak guru untuk satu kitab atau satu disiplin ilmu itu. Ini bedakan, jangan disamakan. Oh, ini Yahya bin Ma'in aja dapat satu hadis dari 50 perawi, dari 50 guru misalnya. Misal, antum nggak bisa referensi itu untuk ilmu yang sifatnya pengajaran, bukan yang sifatnya pengkhabaran.
ilmu dirayah lebih sedikit guru selama itu terpercaya benar ilmunya bisa dipahami, itu lebih afdal. Adapun ilmu riwayah itu semakin banyak syekh, semakin banyak sanad, semakin afdal. Ilmu dirayah itu pemahaman, riwayah itu khabar, riwayat. Bedakan. Jangan sampai ini salah paham. Misal antum pengen mempelajari kitab usul salasah, maka cukup satu guru. Atau dua lah kalau misalnya mau komparasikan. Dua lah. Tapi habiskan dulu yang satu, kemudian berikutnya ke yang ustadz berikutnya yang mengajarkan secara usul salasah. Begitu. Jangan kemudian antum udah penuntut ilmu baru pemula, antum menjamak semua audio-audio penjelasan usul salasah. 5 ustadz. Udah khatam usul salasah, antum semua MP3 antum dengerin tiap hari. Antum komparasikan imam, antum sebenarnya pengen nuntut ilmu atau pengen apa? Akan terjadi apa nanti? Yang namanya tasyattut maklumat namanya. Jadi maklumatnya itu akan tasyattut. Tasyattut itu apa ya? Terpecah-pecah, enggak fokus. Begitu. Baik. Kalau penuntut ilmu pemula yang baru hijrah biasanya, sebagai sebelum pandemi, itu biasanya seperti lebah mereka. Bagus. Mereka mengambil saripati ilmu di majelis ini, ya jalan sini. Ya. Itu dulu. Sekarang udah jarang, nggak banyak yang seperti ini. Jadi misalnya subuh di masjid fulan, ada ustadz fulan ngaji ini. Kemudian duha tabligh akbar Blok M Square. Kemudian asar, misalnya di sini misal ada kajian bukan masalah ahad zuhur ya. Nah, misalnya ke sini ustadz fulan, asar ada lagi di mana? Maghrib di mana? Masya Allah, satu hari 5 kali misalnya, Masya Allah. Udah kayak waktu sholat 5 kali. Ya, itu ada bagusnya untuk awal-awal karena mengikuti euforia dan semangat. Oke. Tapi itu nggak bisa selamanya kayak gitu antum. Karena apa? Karena antum hanya nyaplok-nyaplok sama guru ini, sama guru ini, sama guru ini, sama guru ini. Itu khawatirnya kecapean nanti. Yang mana itu rata-rata kajian tematik. Ya. Tematik itu satu aja udah cukup karena tematik itu penyegaran. Antum nggak harus disegerin 5 kali sehari. Karena kedinginan antum nanti mati. Iya. 5 kali sehari masuk freezer, enggak. Masuk angin. Akhirnya enggak jadi apa-apa. Ya, isi angin doang. Ya. Tapi kalau misalnya satu hari antum ngaji kitab rutin, misal 3 kitab misalnya. Atau 4 kitab, atau 2 kitab, atau mungkin 1 kitab, rutinin. Itu lebih afdol. Tematik itu kadang-kadang aja. Seperti itu mengokohkan, kokoh kuat ini. Dan kalau memang antum pengen menjadi talibul ilm yang mutamakin, ibrahnya itu bukan di banyaknya guru. Ibrahnya adalah di istiqomahnya antum. Makanya beberapa anak isi kajian di beberapa masjid, tapi anak menjadi musuh dari beberapa DKM masjid itu. Ya kok bisa jadi musuh? Astagfirullah, kok muslim-musuhan? Bukan dalam artian musuhan sama muslim kemudian memblokir atau enggak, bukan itu. Musuh pemikiran. Karena beberapa DKM itu ada pengen ubah ini, ubah itu, jadwal ini, jadwal itu, pengen tabligh akbar, pengen anak, jangan kayak gitu, Pak. Jangan kayak gitu. Istiqomahin aja kajian rutin yang selamanya diampu di masjid ini. Terusin aja dulu. Enggak usah ubah, ini diubah. Bosan dikit diubah, ada kritik sedikit diubah, jemaah enggak puas diubah dan seterusnya. Khatamin dulu sampai terus aja dulu istiqomah. Terus jemaah juga pada suka gitu insyaallah. Gitu loh. Ya. Ini ada yang seperti ini. Inkonsisten. Enggak bisa istiqomah. Mental DKM-nya mental euforian. Mental badut yang apa? Yang cuman menghibur semata. Banyak beberapa DKM atau panitia mentalnya mental badut ilmiah. Cuma penggembira doang. Nggak bisa seperti ini untuk ilmu. Kemudian ngundang, yang penting banyak undangan. Ustaz ini. Ada beberapa masjid yang menjadi sarang safari dakwah. Boy, kalau ada safari dakwah harus Ustaz beda. Tiap pekan beda. Satu masjid bisa 2 atau 3 ustaz yang berbeda. Kajian rutinnya sepi karena ustaz lokal.
Kajian yang tabligh akbar Ustadz interlokal. Padahal warkop, warnet, wartel udah nggak ada. Ya. Ustadz lokal sepi. Amplop tipis. Diterbangin, masuk, terbang dia. Ustadz interlokal tebel. Nggak bisa dilipat. Kalau dilipat robek saking banyaknya. Atau Afwansat, kayak kalau amplop ini nggak cukup duitnya, pakai transfer aja Ustadz. Masya Allah. Makin seneng Ustadz interlokal. Hal-hal seperti ini yang membuat mental, baik panitia atau DKM atau jemaah, ini mental badut dalam berilmu. Nggak bisa kayak gini. Terus tiap safari dakwah Ustaz ini datang banyak dalam sehari banyak. Besok Ustaz siapa nih? Pekan depan Ustaz siapa nih kita? Antum jangan mental kayak gitu, ikhwan. Jangan mental, wah, pekan depan kita undang siapa ya? Antum sendiri yang udah dipelajari aja, ditanya ulang belum tentu bisa. Lalu buat apa antum ngundang-undang ini? Euforian. Perbadutan ini seperti ini. Nggak bener ilmu kayak gini. Apa nuntut ilmu kayak gini nggak bener. Apapun masjidnya, hatta ikhlas. Hatta anda ngomong di tempat yang anak kritik nggak apa-apa. Ini nggak bener kayak gini. Karena apa? Kita ini panitia, ustadz, DKM, pengurus masjid, panitia kajian, itu kita menjaga amanah. Uang yang antum kasih amplop ke ustadz, itu amanah umat. Atau amanah donatur. Antum hanya mengelola, mengatur kajian, bukan membadutkan ilmu. Bukan memperdaya jemaah supaya mentalnya mental badut semua. Enggak. Ustaz kok orang mau nyari ilmu di dalam badut, enggak apa-apa. Supaya jangan jadi badut. Gitu. Supaya jangan jadi penggembira doang. Jadi orang yang memang pengen nuntut ilmu supaya beramal. Bukan yang orang mutasyattit ilmunya, terpecah-pecah ilmunya. Besok ustaz siapa? Besok ustaz. Ibrohnya bukan besok ustaz siapa. Ibrohnya antum faham enggak? Antum catat enggak? Bisa enggak diulang? Diamalkan enggak? Itu ibrohnya, bukan ustaz siapa sekarang. Insya Allah ustaz-ustaz sunnah masya Allah rata-rata. Dan enggak semuanya juga yang masya Allah. Tapi rata-rata insya Allah. Sekarang ayo kita gimana cara untuk ilmu itu? Ya, sabat. Kekokohan dalam berilmu. Ya. Coba ingat-ingat tadi ya, faedah-faedah antum dapatkan kajian ini. Antum murojaah, kalau antum ada istri, ngomong sebelum tidur, "Beb, tadi Ustaz ngomong apa aja?" "Ustaz tadi ngomong wallahu a'lam bishawab." Oh itu. Hah? Allah a'lam bishawab. Nah, itu intinya itu aja lah. Ustaz mengatakan la adri. Nah, gitu aja. Saya enggak tahu. Kan la adri ilmu juga. Ya, berarti apa yang dapat? Bahkan kita belum aja sempat murojaah apa yang tadi kita kaji, atau yang tadi kita dengar di kajian, belum sempat itu kita udah bilang, besok undang siapa lagi? Besok undang siapa? Subhanallah. Itu karena apa? Karena antum punya duit donasi umat atau duit dari Jumatan. Nah ini teman-teman nih, panitia nih, ya. Insya Allah ikhlas nggak gitu? Enggak, beberapa tempat. Ya, beberapa tempat seperti itu. Ya, karena ada termasuk yang dekat, yang gaul dan ngobrol dengan banyak panitia dan DKM sehingga mempelajari bagaimana gerakan-gerakan dakwah ini kok subhanallah sekarang banyak euforian. Tapi insya Allah semuanya mudah-mudahan menuju kebaikan dan hidayah, bukan berarti mendoakan keburukan. Ada kebaikannya, tapi nggak boleh dipelihara hal-hal yang negatif seperti ini. Ya, kemudian kegiatan-kegiatannya sebenarnya menuntut ilmu itu jangan banyak fokus di kegiatan. Memang kegiatan baik betul. Tapi kadang kita lebih semangat di kegiatan sosial, ya. Tapi untuk kegiatan ilmu kita nggak semangat karena nggak mengumpulkan dana dan nggak mengumpulkan massa. Sebenarnya kita tuh menuntut ilmu, ikhwan. Betul, fadl antum bikin kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang kalau emang kegiatan tersebut korelatif dengan masjid dan kemakmurannya, fadl pakai dana masjid. Tapi kalau itu kegiatan di luar masjid atau yang tidak tidak relevan dengan kemasjidan, maka nggak boleh pakai dana masjid. Nggak boleh. Sunatan massal misalnya, nggak boleh pakai dana masjid, nggak boleh. Loh, kok itu kan baik Ustaz, sunat, namanya juga sunat. Kita kan dai sunnah Ustaz. Kita di dakwah sunnah, bukan dakwah sunat. Ustaz, tapi kan itu sunatan gratis, bagus Ustaz, biayanya kita biayain pakai kas masjid. Akhi, antum coba perhatikan. Tujuan dari masjid itu apa? Kegiatannya sholat,
Ya, baca Quran, dakwah, ya enggak? Ya enggak? Kajian, nuntut ilmu gitu kan ya. Kebersihan oke, inventaris itu termasuk bagian masjid. Itu pakai dana masjid. Sunatan kenapa pakai dana masjid? Kan baik Ustaz buat masyarakat, itu kan bagian dari dakwah sunatan. Berarti bukan dakwah sunnah, ini dakwah sunatan. Bagus kan Ustaz? Bentar dulu, masalah bagus enggaknya, coba sunatan itu kira-kira buka aurat enggak? Ya bukalah Ustaz, masa sunatan gaib gitu. Bukanya di mana? Di rumah sakit, di teras masjid, atau dalam masjid? Ayo, jawab. Jawab. Teras masjid, oke. Di mana? Dalam masjid. Sekarang kalau antum buka celana dalam masjid enak gak? Saat bedain saat itu kan celana, maksudnya ngapain juga buka celana saat gimana sih? Kan sama-sama terbit, kelihatan auratnya. Saat ini kan, tapi kan untuk maslahat umat. Sebentar, antum mikirin maslahat umat. Anak kecil anak kecil juga aurat. Jangan, ya. Walaupun sejujurnya, anda dulu juga sunatan di masjid itu. Maksudnya ini dulu kecil kan nggak ngerti Pak. Tapi ketika udah memiliki fikihnya, ini jangan, nggak boleh. Apakah kegiatan masjid adalah kegiatan membuka aurat? Enggak ada kegiatan membuka aurat. Tapi ini kan sunnah, sunat. Para nabi mereka sunatan semua, betul. Keluar darah enggak? Dua hal. Buka aurat, keluar darah. Darah najis enggak? Najis. Oke. Berarti enggak boleh pakai kas masjid. Karena apa? Karena dana dari umat, tromol Jumatan atau tromol kajian itu untuk apa? Hal-hal yang relevan dengan sisi kemasjidan. Sementara buka aurat nggak boleh di masjid. Satu. Kemudian nggak boleh di masjid ada najis. Berarti nggak boleh ada kegiatan yang kaitannya dengan najis. Nggak boleh buat kegiatan yang kaitannya dengan najis. Gitu. Paham di sini Pak? Nah, next time ke depannya juga berkurban, panitia kurban. Kalau bilang Masjid Al-Ikhlas mengadakan kurban, hewan pengadaan penyembelihan hewan kurban, itu kan di teras, jangan di masjid. Di teras nggak apa-apa untuk itu. Tapi itu secara majaz, bukan secara hakikat. Karena hakikatnya kas masjid itu nggak bisa untuk kepanitiaan kurban. Next time, nggak tahu di sini nggak tahu ya, cuman banyak masjid jauh di sana di daerah Tunisia, ya di daerah sana jauh, nggak di sini. Itu tidak benar kalau misalnya dari apa? Kas masjid. Memang ini kegiatan secara majaz dari masjid, betul. Oh, para DKM, panitia, yayasan, ya, oke. Tetapi kasnya ini masalahnya. Biar personal kalau bisa jangan dari kas. Dari pemilik hewan. Iya, bukan dari masjid. Jangan dari masjid. Kalau makan-makan bareng boleh, nggak masalah. Tapi biaya operasional untuk hal-hal seperti ini jangan. Karena apa? Bukan masa Idul Adha itu ibadah, betul. Berkorban ibadah. Cuman masalah kan ini ada safkut dima, yaitu penumpahan darah, dan itu membongkar najis itu, membuat najis. Nggak ada kegiatan masjid yang membuat adanya najis, nggak boleh itu terjadi. Makanya kalau bisa pakai nama mungkin DKM atau individu tertentu atau panitia dan seterusnya. Jadi bukan dari masjid. Begitu. Ini panitia kurban. Panitia kurban X Al-Ikhlas misalnya. Berarti barisan sakit hati itu kalau X itu. Ya. Hal-hal ini kan pakai ilmu kan? Pakai ilmu. Sayangnya banyak dari panitia itu nggak konsultasi dulu ke ustadz-ustadz yang biasa kaji di situ gitu loh. Makanya perlunya panitia kajian atau apa itu perlunya ada ustadz yang membimbing. Benar ngebimbing. Begitu. Ya, udahlah gitu aja karena ini makin dekat sama waktu subuh, makin pindah hari nanti ana lama ya ana mau istirahat juga. Ya cukup situ aja ya insyaallah. Semoga bermanfaat dan semoga dari kesalahan yang ana tuturkan semoga Allah maafkan dan mohon maaf juga kepada antum kalau ada kesalahan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.